lapor Konoha, kenapa rupanya? Mau kau lapor? Laporlah sekarang. Kau biar aku takut. Kau di mana? Kau di mana? Biar kau dilapor. Laporlah. Kau di mana? Oh, nah itulah mental kalian itu. Minta dilapor tapi nggak mau kasih kami alamat. cuma Dasar open pengecut. mau kalian bubarkan pun ibadah. Tuhannya Tidak pernah kami ditangkap lapor. malah berlarian. Kami bukan sama cengeng. Tahu kau? Pengecut. Tuhannya disuruh sabar. Betina. Iya betina. kan sabar. Yang memaki negara ini yang kau suruh sabar, jangan aku. Maki bagaimana? Perasaan nggak Itu ada dikatakan dia bilang. Indonesia negara Konoha itu apa Nah maksudnya? itu makian, bukan maki. Oh jadi kan? itu bukan makian? Kalau Jadi itu maki bukan itu makian? itu kata maki itu kurang ngajar lu apa itu makian. Itu Tapi mengatakan ini- negara Indonesia Iya, ini dia Konoha, kau bilang bukan Kau makian. lapor lah Juma, kau lapor. Ya kamu di mana? Kamu di Lapor, mana? saya di Kamu Pekanbaru. di mana? Saya di Pekanbaru. Di mana Kau di lapor Pekanbaru? dulu. Di Kau mana tengok di dulu aku Pekanbaru? Bisa kau tampil Ini minta kami punya dilapor. Tuhan, kami punya Bukan agama. masalahnya Kami negara nggak pernah ini. masalahkan. Negara ini yang dihinanya, wahai betina-betina. Yeay, Negara ini yang dihinanya. Negara ini yang dihinanya. Mas Lina, itu nanti Negara alasan ini. dia. Negara ini yang dihinanya. Saya tengok dulu. Saya Dia tengok mengatakan dulu dia Mas negara Lina. ini negara Datang kau ke sini Konoha. dulu. Indonesia Datang kau ke ini Pekanbaru katanya negara Konoha. Iya. Pekanbaru itu juga Indonesia. Ya datang kau ke sini. Gitu. Kau laporkan aku. Di mana kau di Tengok, Pekanbaru? kau siap, Saya di tinggal Pekanbaru. telepon. Saya tinggal Kau telepon buka dulu orang maskermu saya di itu. sana. Kau di mana di Kau buka Pekanbaru? maskermu itu. Kau itu Sumat Kenapa nggak kerjamu masker pula begitu. kau ributkan? Kalau sudah kalah, kalau kalah Kalau debat kalah dia gitu paling dia. Kau lapor. kalah saya apa? Waduh. Kau kalahkan saya Kalau kalah apa? debat paling lapor. Siapa yang kalahkan saya debat? Lapor. Siapa yang kalahkan saya debat? Siapa? Aduh. Siapa? Hadapi Edis dulu kalah dia. dong. Siapa? Kapan TP Edis bisa menang Edis, lawan coba saya? kamu Kapan- hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya pelogat Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Bang Zuma dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen di room Bang Fandi Ahmad. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Bila kau Indonesia kan Konoha. mulai lagi. Kan? Astagfirullahaladzim. Negara Indonesia dibilangnya negara Konoha. Kurang ajar memang. Itu bahasa cinta itu mana itu Bang Zuma? Bahasa cinta itu. Parah kali bah. Halo Bang negara Zuma, ini, halo. negara ini Halo, dihinanya Bang dibilangnya Zuma. Konoha. Dasar Zuma. pengikut penjajah. Di Indonesia lah barulah aku nyata kau. kali.
Wih, pengikut penjajah memang begini, negara pun dihinanya. Wih, gila. Bang. Makanya Beginilah Cuma- kalau pengikut Beda betul agama kau sama penjajah siapa gini sih. ya. Pengikut agama penjajah ya gini. Satu banding Negara 100 lah kau, tempatnya satu sih, makan, 100. negara tempatnya makan dihinanya, dibilangnya negara Indonesia itu negara Konoha. Ini aparat kalau tidak mengintai orang ini bahaya ini. Ya. Kalau si Dosma tidak intai manusia ini bahaya nih kalau si Dosman tidak intai. Ini toleransinya kurang ajar. Ini sudah lebih si Edis. dari Ini siapa nih yang penjajah apa ini. nih? Nih coba. Si Edis Kurang bahasa ajar Inggrisnya kali hancur nih. katanya. Aduh, macam minum air dia bahasa Inggris. Edis Semua kau tahu katakan dia. hancur, tapi negara ini kau katakan negara Konoha. Kenapa rupanya? Mau kau lapor? Laporlah sekarang. Kau biar aku takut. Kau di mana? Kau di mana? Biar kau dilapor. Laporlah. Kau di mana? Nah itulah mental kalian itu. Mental kalian. Minta dilapor tapi nggak mau kasih kami alamat. cuma Dasar sama oten, kau. pengecut. Mau kalian bubarkan pun ibadah. Tuhannya Tidak pernah kami ditangkap lapor. malah berlarian. Kami pernah sama cengeng. Tahu kau? Pengecut. Tuhannya ditangkap Kalau kalian sama itu pengecut. Romawi marah berlarian. Sikit lapor. Kau mikir aku takut? Kau lapor sekarang. Ya sekarang saya laporkan kau di mana? Baik kau. Memang di kalian mana? itu Kau cengeng di mana? kalian. Biar kau dilapor. Kau di mana? Sikit lapor. Ya Lapor. bukan cengeng. Kau katakan negaraku ini negara Konoha, biadab. Baik kau tai. Benar enggak kau katakan tadi Indonesia negara Konoha? Halo, sabarlah bang. Apa pula kau sabar? Apa kau sabar? Enak kali kau bilang sabar. Wah, kenapa ndak bisa sabar? Saya tidak sabar kepada orang yang menghina negara saya. Paham kau? Katanya orang Udah. punya itu. Saya tanya dulu kau. Betina, aku tanya dulu kau. Betina, aku tanya Jangan kau. komit aku Benar apa kau- cuma. Matikan benar kau kau nanti. tadi katakan negara Indonesia ini negara Konoha? Ya benar. Kenapa? Kamu tinggal di mana sekarang? Saya tinggal di antara langit dan bumi. Indonesia, Bu. Dasar Bilang aja pengikut Indonesia. Kristus palsu. Datang kau ke Pekanbaru biar di sini kau potong. Biadab. Hancurkan kau di sini. Yang kau pikir aku takut sama kau? Siapa kau rupanya? Astagfirullahaladzim. Siapa Kau kau mungkin rupanya? tidak takut sama saya. Nggak Tapi takut negara saya. kau Saya hinakan hanya takut begitu sama itu. Jesus Christ. Kamu Kau tahu? sudah Saya hanya berlebihan takut. kali kau. Ya? Negara kau hinakan begitu itu tidak bagus. Kau boleh menghinakan saya, boleh. Kau boleh menghinakan saya. Toh Yesus Tuhanmu aja kau hinakan, apalagi saya. Tapi jangan negara ini yang memberikan perlindungan kepadamu malah kau hina kau. Dan kau bangga-banggakan DPO. Negara ini kau hina, kau katakan negara Konoha. Aduh, bahaya ini manusia. Hidup numpang di negara ini. Untung baik kalau rajin bayar pajak, negara dihina-hinanya. Wah, parah. Inilah kalau frustasi agamanya nggak bisa dibelanya, hancur lebur, kitabnya dibahas, menyakiti hatinya. Negara yang dihantamnya, aduh, parah ini. Bagaimana nih bapak-bapak gereja ini, bapak pendeta ini jemaat ini kenapa ini kerasukan setan, negaranya dihinanya. Dibilangnya negara ini negara Konoha katanya. Bah, parah bah. Orang Kristen parah ini karena kebanyakan makan anjing atau makan babi nih. Jangan commute. Aduh, parah. Kalau Edis itu menang, kalian tenang. Pasti diskusi Kenapa kau kalian blokir itu si tidak Edis? emosi. Itunya. Tapi Jangan kau blokir faktanya si Edis. naik ke sini emosian, artinya kalian tidak sanggup mengandalkan Edis. Coba lihat umat Islam itu. Kenapa kau blokir Mereka si Edis? tenang. Mereka Kenapa kau blokir itu dari mempercayakan dulu? ke Bang Suma. Kita tenang aja, ada Bang Suma kok. Mereka Bang tenang, nggak Suma. menghujat mereka. Loh, Bang kamu menjagokan Suma. Edis, tapi kau naik ke sini kehilangan ingatan kau. Negara pun kau Bang hina. Suma, kenapa sih? Allahu Akbar, Masya Sabar. Saya pula yang kau suruh sabar. Betina. Iya Betina. kan, sabar. Yang memaki negara ini yang kau suruh sabar, jangan aku. Maki bagaimana? Perasaan nggak Itu ada dikatakan dia bilang. Indonesia negara Konoha itu apa Nah maksudnya? itu makian, bukan maki. Oh jadi kan? itu bukan makian?
Kalau Jadi itu maki bukan makian. itu kata maki itu kurang ajar lu apa itu makian. Lah, itu Tapi mengataskan ini- negara Indonesia Iya, ini dia konoha. Kau bilang bukan Kau lapor makian. lah Juma, kau lapor. Ya kau di mana? Kamu di Lapor, mana? saya di Kamu Pekanbaru. di mana? Saya di Pekanbaru. Di mana Kau di lapor Pekanbaru? dulu. Di Kau mana tengok di dulu aku Pekanbaru? Bisa kau tampilkan KTP-mu di sini? Bisa? Identitasmu bisa? Kenapa Supaya kita- lapor? Kau Itu buka saja. dulu Bagaimana maskermu itu, kau kamu buka. Cuma tahu lapor, Syarat tahu untuk lapor. Kamu yang melaporkan saya itu, lapor. terlapor itu harus diketahui di mana. Mental. Dikit-dikit Kau yang minta dilapor kok. Lah, Dikit-dikit dia yang minta lapor. dilapor. Apaan? Dia Mental yang cengeng, minta dilapor. mental cengeng. Kau Dia saja yang yang minta hina kami dilapor. punya Tuhan. Kau saja Dia yang minta hina kami punya dilapor. Tuhan. Kami punya Bukan agama. masalahnya Kami negara nggak pernah ini. masalahkan. Negara ini yang dihinanya, wahai betina-betina. Yeay, Negara ini yang dihinanya. Negara ini yang dihinanya. Mas Lina, itu nanti Negara alasan ini. dia. Negara ini yang dihinanya. Saya tengok dulu. Saya Dia tengok mengatakan dulu dia Mas negara Lina. ini negara Datang kau ke sini Konoha. dulu. Indonesia Datang kau ke ini Pekanbaru katanya negara Konoha. Iya. Pekanbaru itu juga Indonesia. Ya datang kau ke sini. Gitu. Kau laporkan aku. Di mana kau di Tengok, Pekanbaru? siapa? Saya di tinggal Pekanbaru. telepon. Saya tinggal Kau telepon buka dulu orang maskermu saya di itu. sana. Kau di mana di Kau buka Pekanbaru? maskermu itu. Kau itu cuma Kenapa nggak kerjamu masker pula kau begitu. ributkan? Kalau sudah kalah, kalau kalah udah debat kalah dia gitu paling dia. Kau lapor. kalah saya apa? Aduh. Kau kalahkan saya Kalau kalah apa? debat paling lapor. Siapa yang kalahkan saya debat? Lapor. Siapa yang kalahkan saya debat? Siapa? Aduh. Siapa? Hadapi Edis dulu kalah dia. dong. Siapa? Kapan CP Edis bisa menang Edis, lawan coba saya? kamu hadapi Kapan? dulu. Kapan Juma, Edis Juma. bisa kalahkan saya debat? Kapan? Di mana memang dengan ceritanya kamu itu? dengan kebohongan. Coba tunjukkan Kamu kepada saya videonya saya Kamu kalah debat dengan pelintir-pelintir Edis. agama kami. Di Kami nggak mana? pernah peduli. Goblok, Kapan Edis itu saya Bodat. kalah debat? Malah dia Edis itu kalah debat dengan lawan masker. Lawan si. Kalau dia datang, yang dia lawan masker. Iya kenapa kau jilbabi mulutmu? Ya Mulutmu urusanku. kau jilbabi. Ya, urusanku. mohon maaf ya, Ibu kalau mau Urusanku. diskusi aja, nggak usah bahas Iya, kayak urusanku. gini, Itu bahas kan sampah saya. di sini ya. Ya, sama. Tolong ya Ibu ya. Kok mental penjajah kau? Jadi kalau mau promoin Edis, mohon maaf kita nggak butuh. Ya. Iya maksud saya gini sama si Juma. Kau kenapa kau nggak hadapi saya Kau diam aja? dulu, kau, Kenapa Juma. harus Edis? Diam dulu kau Kenapa diam. kau nggak hadapi saya aja? Kenapa? Gak Kenapa perlu kau aku takut? menghadapi orang tolol. Orang tolol, tapi kau tidak mampu tidak sanggup kau. Tidak sanggup. Cuma Malah saya negara kau penasaran aja maki-maki. gimana sih wajahmu. Ini ya teman-teman, wajahmu. tolong tim saya tolong dipantau Komal ini apa akun orang ini. Dia sudah memaki negara kita, menghina negara kita dengan mengatakan negara Indonesia dan negara Konoha, dan dia menantang untuk Kau dilaporkan. lapor Dia Juma, tinggal kau di lapor lah dulu Pekanbaru, sekarang. katanya. Tengok kau dulu. Ya, kalau kamu mau bukti, silakan identitas Kau lengkapmu. lapor dulu. Bagaimana Emang mau Konoha dilapor apa, kalau kau Bang kita Suma? tidak tahu Coba, kau di mana? coba. Syarat Jelaskan dulu, melakukan LP itu, syarat lakukan LP, terlapor harus jelas di mana alamat lengkapnya. Sumatera Utara ini ada intel yang bilang Kanda Sumatera Utara. Udah. Ah, Ada uang Sumatera cuma melaporkan aku. Coba ini uang kan lagi cuma. live ini teman-teman Ada uang saya. cuma. Ini kan lagi live dia, lagi live. Jadi dia bisa dipantau di mana dia live sekarang ini, titik koordinatnya. Gitu loh. Jangan turun dulu ya, Hasnia, sebelum saya dapatkan info dari teman. Ada uangmu rupanya Juma. Titik koordinatmu. Ada uangmu. Ada uang melaporkan aku. Ada nggak Terlalu uang? sombong kan? Terlalu sombong. Dikit-dikit Lapor kok lapor, pakai uang. dikit. Kok lapor kok pakai uang gimana sih? Kau mau sogok polisi maksudnya? Hah? Kau fitnah lagi polisi kau? Orang melapor itu tidak ada uang, tinggal assalamualaikum Pak, saya mau melaporkan ada orang menghina negara kita. Kok pakai uang sih? Iya. Kau fitnah polisi lagi kau? Kau katakan polisi terima uang gitu? Hah? Lapor dulu, Gitu ya? lapor. Kenapa Iya, kau saya sebut lapor lapor dulu kau. pakai uang? Kenapa kau sebut lapor pakai uang? Hah? Ada uang rupanya melapor aku. Kenapa harus pakai uang? Ada danamu. Karena kenapa harus pakai dana? Ada danamu. Kenapa harus pakai dana kalau melapor? Ada danamu. Kenapa harus pakai dana kalau melapor? Ya harus pakai dana dong. Siapa yang minta dana? Biaya Jangan kau ke di-mute sini. dong, biaya jangan kau ke sana. di-mute. Siapa yang minta dana Kau ketika kan kemudian pemulung, kamu Juma. dilaporkan? Kau pemulung. Hah? Siapa yang minta dana kalau kau dilapor siapa? Biayamu Emang loh, ada yang biayamu minta dana? melapor kayak mana? Saya tidak perlu ke situ kan? Iya kan? Umat Iya, Islam tak kan ada perlu. juga di Pekanbaru kan?
Ya, ongkosmu ke apa? Saya Kau tidak bisa perlu ke coba. situ kan. Kau pikir kau bisa Di aku Pekanbaru kau itu coba kan aku. umat Islam mayoritas di sana kan. Adik saya ada di Polda sana Pekanbaru. Tinggal kau sebut alamatmu di mana. Kan kau yang nantang nih. Jadi tadi kau mengatakan ada duit, itu kau singgung polisi kau itu. Iya. Seakan-akan Ada melaporkan uang itu bukan yang iya. ongkosmu ke kantor polisi. Diiyakan. Ada ongkosmu. Diiyakan. Oh ternyata Allah, difitnah kita yang juga ongkos nih siapa dulu, kau? aparat. Kau fitnah Aduh. aparat juga nih. Butuh Semakin duit, parah ini cuma teman-teman. butuh duit. Semakin parah ini teman-teman. Pemulungnya Negara kau, Juma, kita disebut pemulungnya negara kau. Konoha. Negara kita disebut negara Konoha. Aparat kita kemudian dibilang dibayar. Nah, bahaya ini wanita ini. Kuasa apa? Ini enggak. Nah, Ada coba. info dia di Sulawesi Tenggara namanya Mas Lina. Puasa-puasa kau. Kena kau. Dia ya, Jangan nama menghina dia kau. Lina Lento, Lina kau. Lento, Lina Leto. Lina Leto namanya di Sulawesi Tenggara. Ada uangmu cuma. Sulawesi Tenggara. Aduh. Kopi Wah, di kopi. saya ya, saya. Hei, saya. Kenapa? Oh, saya. Di kopi. Saya. Wah, bahaya nih orang. Di Nggak kopi negara kau Nanti sudah kan kamu hinakan. sudah lihat Kalau rekamannya kau kan? menghina Lihat Bang rekamannya Suma, ya. itu tidak apa-apa. Lihat rekaman. Ini kau menghina negara dan kau Kau laporlah sekarang. Berkutik dulu kau siapa? dong. Alamatmu dong. Pekanbaru. Kau DM saya. Saya Enggak, saya bukan tunggu di kamu. Pekanbaru, Saya Brunda. kirim Dia di alamat. Sumatera sekarang. Dia di Sumatera, info dari Ya? Sumatera. Saya kirim alamatku sekarang. Saya kirim semuanya. Tapi kau buka maskermu nanti ya. Iya. Aku tengok sih. dulu kau bohong Kalau atau kita enggak ketemu kau? pasti buka masker lah. Mana mungkin. Bilang aja kepo sama Bang Nggak Juma mungkin. sok-sok. Sebenarnya Lucu. aslinya jeleknya kau cuma. Mupeng ya, mupeng Bukan ya. masalah Mupeng lucu, ya sama Bang Juma ya, saudara. mupeng ya. Masalahnya Lucu. dia menghina negara ini. Menghina negara ini. Apa? apa? Emang Hukuman- Konoha itu kena artinya hukuman apa nggak? sih? Coba jelaskan dulu. Konoha itu artinya apa? Juma, Coba. Ayo. Dia What menghina does it itu mean penghinaan of Konoha? itu. Iya, Konoha itu Ketika artinya dikatakan apa? negara ini Saya aja negara nggak tahu. Konoha Can you hear me? itu Juma, penghinaan. can you hear me? Juma, Enggak usah Can you kau hear me, pakai Juma? bahasa begitu. What does it mean? Kau sudah menghina negara ini. Kau Artinya mengatakan Konoha negara itu ini negara apa, Konoha. Suma? Kalau memang Ayo. betul dia menghina, ayo. Ayo. Apa artinya Konoha? Ayo. Iya. Apa sih artinya Konoha? Nah, ya kaulah yang jelaskan. Wah, kok bilang menghina? Jadi berarti kok Ya itu tahu dong penghinaan artinya. bagi negara kita itu Konoha itu Hilang matamu itu. penghinaan. Matamu sih yang Astagfirullahaladzim terhina. ya Allah yang Kau belum melapor aku. karim. Saya tunggu kau. Kalau Siapa kau mau korbannya? dilaporkan alamat lengkapmu. Kau itu bagaikan raja dibuat orang muslim kau. Siapa korbannya? Si Juma kok Oh, ini digejakan. ibu ini punya suami semua gak sih nih? Bodoh. Tanya dulu nih. Kok kayak Sadar kalian. baper banget sama Bang Juma. Kau suka kali kau menghina Kristen kau, budat. Asik. Kaulah bodat. Bodatnya si Juma ini. Kakimu udah melepuh. Udah ditegur kau. Jangan kedua kalinya kau Udah ini ditegur. ada fotonya Bang Zuma dikirim sama kawan di Polda Sumut. Ini dia ada di Pekanbaru sekarang. Namanya Henis. Bukan. Ini Henis Kau lapor Yalalahi. aku sekarang. Kau lapor Emang, ya. fotonya nggak? emang cuman ngomong Gimana Konoha kau itu. udah- Ada fotonya. Fotonya coba kita buka fotonya. Ya? Emang kalau Gimana bilang kok Konoha ada itu dalam sudah itu ya, sudah menghujat ya. Ibu dari Sudah Sulawesi menghina ya? Tenggara. Bagi orang itu menghujat. Ibu dari Sudah Sulawesi menghina Tenggara, ya? Ibu Maslina. Hah? Gimana? Ibu dari Ayo. Sulawesi Tenggara. Kenapa dia kabur dia? Tunggu dulu aku tanya Kabur ini dia. semua kita Mana bicara fotonya? bagus-bagus Ada ya. Anda nggak Semua fotonya? kita bicara bagus-bagus lah. Saya itu orangnya nggak suka Temanmu itu tadi juga bagus loh. gak dia bicara? Oh memang Iya. mulutnya kayak mesin jahit memang. Kencang Ya kali sudah. mulutnya. Itu arti Konoha itu apa sebenarnya? Saya juga nggak tahu. Enggak ada arti urusan Konoha. nanti kau minta pertanggungjawaban di negara kita ini. Kenapa kau sebut Mas. negara kita ini negara kartun? Aduh, betul. Ya betul. Kau hina saja. Kau hina saya, kami punya Tuhan, kami tidak marah. Saya hina Tuhanmu kami yang punya mana? agama, kami tidak marah. Saya hinanya di mana? Saya menghina Tuhanmu yang mana? Ya kamu kan selalu pelintir-pelintir. Kami punya Apa agama, yang saya kamu pelintir? loh, Suma. Apa yang saya pelintir, Ibu? Astaga, coba deh itu ayat-ayat yang kamu selalu ngomong Apa? itu di Apa? forum-forum itu nggak ada yang benar. Yang Iya, kamu sering- justru sering- kitabmu itu yang menghina Tuhan kami, itu Tuhanmu, kitabmu.
Mana? Emang ada pernah dibahas Anda punya Tuhan kan enggak? Di kitab kami enggak pernah loh bahas Bukan kamu punya nabi, membahas kamu Tuhan punya saya. pernah. Kalau di STT Nggak STT ada. itu hinaannya terhadap Tuhan saya itu jelas. Bukti kami sudah ada. Di mana? Coba saya coba buka supaya saya bisa baca betul apa ada STT penghinaan. Nias itu yang baru-baru ini terlapor telah menghujat dengan kurikulum Islamologi itu, nggak usah kau tidak pura-pura lagi kau nggak tahu. Astaga, Alkitab ada nggak di kitab punya Itu kita sebut punya lagi kitab kau sebut ini lagi bahasa kitabmu hukum. dengan sebutan Alkitab. Itu penghinaan bagi kami. Kitab kami itu loh Suma. Coba kau kalau sebut ada aja betul, Biblika coba sebutkan atau di mana Kabar Baik, dalilnya kalau ada atau kami Kabar punya Baik. kitab Buku ini. Kabar Hina kau Baik. punya nabi, kau punya Allah. Coba ayo. Tunjukkan dong. Coba lah. Harus gentle dong. Jangan cuma bilang-bilang baru nggak ada dalilnya. Coba ayo. Di mana? Saya kasih kamu contoh ya. Iya, coba. Saya kasih kamu contoh, oke. Iya di mana? Di dalam. Kita santai ya, kita santai. Saya tuh orang yang enggak suka Iya. main apa itu ya, bicara tinggi enggak suka. Santai aja. Iya. Iya ya. Dinda ini Bang Ardi, assalamualaikum Bang Ardi, monitor. Dinda Ardi, tolong dibuka penghinaan Kristen ini kepada Tuhan kita. Iya di mana tuh? Di dalam di kitab ya, di kitab kami ya, di kitab kami ya. Iya, sabar, Coba. sabar. Iya, Di Guru, dalam gimana? Coba di dalam apa itu? 1 Korintus 1:25 ya atau 1 Korintus 3:19. Saya buka data dulu ya, Guru. Bentar, ambil. Iya. Ini dulu bentar. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 1 nomor 25 atau 1 Korintus 3 nomor 19. Atau kalau mau yang ini aja deh. Yang di Filipi 2 nomor 6 coba. Filipi 2 nomor 6. Baik, Guru. Filipi 2 nomor 6. Ini udah. Ibu Lina Leto, kalau bisa di mute dulu ya, biar nanti kalau sudah ditunjukin baru komentar. Oke. Saya enggak bicara kok, biar enggak usah di-mute. Saya enggak akan bicara. Oke. Bang Effendi Kristen ya, Bang Effendi ya, sama Bang Satur ya. Di mute dulu. Iya, saya Laskar Kristus, Juma juga tahu kok. Baik, silakan di mute dulu Bang. Bang Satur Kristen juga. Filipi 2 nomor 6 nomor 7 coba. Siap, Guru. Bentar, aku pakai jaringanku sendiri. Oke. Wifi ini gak bisa, kenapa, Pak? Aku pakai jaringanku sendiri ya. Filipi 2 ayat berapa? Filipi 2 6 dan ayat 7. 6 sampai 7. Saya baca ya supaya kalian ngerti, karena ini kan saya punya kitab kan. Takutnya nanti dipelintir ya. Saya baca. Yang walaupun ini ayatnya ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, terus di mana tuh? 7 lagi. Coba nomor 7-nya coba, iya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Terus di mana pelintirnya? Di mana itunya? Allah di situ bahasa aslinya apa? Teos. Theos. Iya. Theos. Theos bahasa Indonesianya apa? Dewa. Nah, terus kenapa kau sebut Tuhanmu di situ, Tuhanku di situ? Kenapa harus ada Allah di situ? Kenapa enggak dewa? Tunggu dulu, kalian sebut Allah. Dalam Ya, terus? kamu sering sebut Allah. Ya, Perasaan terus? kalian kan selalu bilangnya Allah, bukan Allah. Nah, terus dari Iya kan? mana kamu ambil kata Allah itu? Apanya? Kitab Dari mana ini, kamu ini dari semua. mana kamu Ya. ambil kata Allah yang adalah Allah tapi kalian sembunyikan dengan membacanya Allah? Dari mana kau ambil itu? Lagi pula Allah isu itemu sama Allah kami beda cuma. Saya tidak tanya itu, saya tanya dari mana kamu curi kata Allah ini dari mana? Kami tidak pernah mencuri Juma. Lalu dari mana kau ambil? Dulu itu belum lahir agamamu, itu udah ada. Dari mana kamu ambil kata Allah? Udah diambil itu udah ada sebelum. Dari mana kamu curi kata Allah ini dari mana? Ada kata dicuri, kau belum lahir. Lalu dari udah mana ada. kamu ambil? Dari mana kamu ambil? Terserah kami mau ngambil dari mana itu. Nah, itulah kau pencuri. Nah, itu kau mengaku kan? Kau mengaku. Artinya kau sudah mengakui. Santai. Cuma Artinya santai kau dong, sudah mengakui. Kamu yang santai, kamu yang santai, kamu yang santai. Ada Kamu Juma. jujur jawab. Dengar dulu. Kamu jawab dengan jujur dari mana kamu ambil kata Allah?
Nggak Ya ada Allah itu urusan, nggak ini ada. sudah ada loh, Alkitab kami ini sudah ada sejak kalian agama kalian itu belum ada. Ini sudah ada. Dalam loh, bahasa Ini apa? sudah Dalam ada. bahasa apa kitabmu lebih dulu dari Islam? Mau bahasa Dari apa? bahasa Allah apa? sudah ada. Kata Dari Allah bahasa sudah ada. apa? Bukan Allah. Bukan Sebelum Allah, ya. Islam Beda. datang, kitabmu Beda bahasa Allah. apa? Allah. Ini kami sudah pelajari Allah dari dulu kala kami sudah pelajari. Dari sejak sudah kapan? kata Dari Allah sejak di kapan sini. ada kitabmu menggunakan bahasa Allah itu sejak kapan? Tahun berapa mulai menggunakan kata Allah? Ya sejak ada Alkitab ini sudah ada kata Allah. Iya Sudah kapan? ada. Kapan? Abad keberapa? Abad keberapa? Sebelum Nabi Muhammad nggak ada. Sebelum Nabi Muhammad belum ada, kitabmu sudah ada, betul. Sudah ada. Apakah ada kata Allah di situ? Ya Allah ada dong. Coba kau tunjukkan kepada saya. Sebelum Nabi Muhammad, kitabmu sudah menggunakan kata Allah. Silakan. Ini kitab sudah ada Suma dari dulu, tidak pernah diganti-ganti kata Allah, tetap Allah dari dulu kala. Dari pertama Kitabmu diciptakan, sebelum Alkitab diterjemahkan ini ke sudah dalam ada. bahasa Indonesia, itu bahasa apa? Ya bahasa Indonesia. Ini kan memang kita pelajari bahasa Sebelum Indonesia. bahasa Indonesia, dia awalnya bahasa apa? Saya percaya Yesus karena dari Indonesia. Saya bukan tidak dari tanya Arab, percaya bukan dari atau Yunani. tidak. Yang saya Maaf ya. tanya, sebelum menggunakan bahasa Indonesia, kitabmu menggunakan bahasa apa? Oh, saya tidak tahu. Yang jelas Alkitab saya sudah ada. Nah, itulah Alkitab kalau saya sudah pembohong, ada. itulah kalau pengikut Kristus palsu begitu, suka Oh. berbohong. Kau Kenapa saya tahu, berbohong? kau Lah, tahu, sebelum kitabmu bahasa Indonesia itu bahasa Belanda, tuyul. Oh, saya tidak pernah tahu itu, saudara. Oh gitu, Daripada- berarti menurutmu Yesus itu bahasa Indonesia dia, gitu. Oh iya, Yesus kan saya sudah pelajari bahwa dia memang dari dulu sudah kata Yesus. Allah juga dari dulu sudah Yesus kata maksudku Allah. Yesus ketika kemudian penulis-penulisnya menulis tentang Yesus, Paulus itu menggunakan bahasa Indonesia gitu maksudnya. Yang jelas Suma, saya percaya Yesus itu sejak Saya dahulu tidak kala tanya sudah kata kepercayaanmu, Yesus. tuyul. Sudah kata Tukang Allah. tahayul. Saya tidak Daripada tanya itu. Yang saya tanya, Paulus menulis suratnya pertama kali dalam bahasa apa? aduh kamu tuh gimana ya? Saya Penipu. tanya juga kamu tuh Penipu. bahasa kamu saja pakai bahasa Arab kan? Quranmu saja pakai bahasa Arab kan? Quran katakan. Quranmu saja pakai bahasa Arab kan? Hal Itu kan? unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah kamu beritakan kepada siapa setan itu berkumpul? Tanazzalu ala kulli afakin azim. Setan itu bersama dengan para pendusta-pendusta. Ya, Kutanya dan- kau lagi sekali lagi. Wahai pendusta, aku tanya lagi samamu. Paulus menulis suratnya dalam bahasa apa? Ya bahasa dia kan Paulus Apa itu? bahasa dia. Apa itu bahasa dia itu maksudnya bahasa apa? Paulus itu dari mana? Ya dari sana. Ya, saya tidak tanya itu. Saya tanya Paulus menulis kitabnya pertama kali surat-suratnya ini dalam bahasa apa? Saya tidak perlu Bahasa tahu Arab. itu Suma. Saya tidak perlu tahu itu. Yang jelas saya punya kitab Alkitab ini sudah dasar ada. penipu. Oh saya tidak penipu Suma. Nah, sekarang saya tanya kau, Paulus menulis suratnya dalam bahasa apa? Kenapa kau terlalu sibuk dengan Paulus Suma? Kenapa Nenekmu kau ada apa kiper dengan supaya Paulus? ketahuan Kenapa kau bahwa terlalu kau aktif itu dengan menghina Paulus? Tuhan saya Kenapa dengan kau terlalu mencuri aktif kata Allah Paulus? dan menyimpannya di dalam bukumu. Buku dari barat yang dibawa Belanda itu di dalam Indonesia sebagai penjajah, dia merampok kata Allah. Paham? Merampok kata Allah, lalu kalian sembunyikan dengan bacaan Allah, supaya tidak ketahuan bahwa kau mencuri Tuhannya umat Islam masuk ke dalam kitabmu. Paham kau? Kitabmu pertama kali menggunakan kata Theos. Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya dewa, bukan Allah. Paham kau, Ibu? Mudah-mudahan kau paham supaya kau berhenti menjadi pengikut pendusta. Wih, peluka, sadar mau kau? Bajingan, sadar mau kau? Jangan sok suci kau. Sadari kau itu bahwa kitabmu pun itu sudah tidak beres. Mengambil nama Tuhannya umat Islam lalu menempatkannya pada tempat yang menghinakan Tuhannya umat Islam.
Coba kau baca itu kitabmu. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Allah mengosongkan dirinya dan Allah mengambil rupa hamba dan Allah menjadi manusia. Tuyul. Padahal itu dewa. Yang benar adalah walaupun dalam rupa dewa, tidak menganggap kesetaraan dengan dewa itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dewa itu mengosongkan Lu curi di dirinya. mana kata dewa Dan ya? Tidak ada kata dewa di dalam kami punya dan Alkitab, dewa tidak ada itu dewa. seorang mengambil di rupa Alkitab kami seorang tidak ada hamba. dewa. Dewa Dan semua tidak ada dewa. Kau itu tuh suka tambah-tambahi. saya mau buktikan samamu, Dinda, Tahu nggak? Dinda Ardiansa, bisa kita buktikan kalau dia penyembah dewa? Iya. Bisa buka Kasihan kamera? kau, Suma, kasihan Bisa kau. buka Siap, kamera? Gurunda. Oke. Siap. Mana? siap. Coba kalau ada kata dewa ya. Coba. Awas kalau tidak ada kata dewa. Awas. Saya mau Kalau ada lihat. gimana? Kalau ada gimana? Ya coba lihat kata dewa. Jangan sampai Anda pelintir itu kata-kata. Ingat, jangan sampai Anda pelintir. Coba buktikan. Oke. Siap Gurunda. Orang bilang Allah, dia bilang Allah. Memang. Hei, Siap, Gurunda. aku dicuri. Padahal kita duluan lahir. Gimana sih lu? Allahu Akbar. Oh, Tuhan nih. Sabar, Tuhan saya buka ya Gurunda ya. Iya. Coba mana? Coba Allah, dewa itu mana? Kata dewa. Ya, Awas kalau selain kita cek. pengertiannya ya. Awas kalau lain Sabar. pengertian. Ibu Perindo diam dulu, Ibu Perindo diam dulu. Sabar ya. Iya. Ya santai Ini aja. teos kan menggunakan kata teos kan, betul kan? Ngapain Anarki and Anda hologos. dicari bahasa orang? Sabar. Saya bilang bahasa Sabar, ini ini- sekarang ini Alkitab. Nah, mulai Bukan Gurunda. itu bahasa negara orang itu ngapain? Sabar, Mulai. sabar dulu. Sabar Aduh, dulu, Bu. lumah, Sabar dulu. aduh, Original sudah. text, sabar dulu, Bu. Original text Ya, coba. Anda yang ditulis oleh, sabar dulu, yang ditulis oleh Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu menggunakan bahasa Yunani, ya. Bahasa Yunaninya mereka gunakan anarki and hologos, kai hologos and prostonteon, kai theos and hologos, menggunakan kata theos. Theos dalam bahasa Yunani kuno berarti Tuhan atau dewa, tuh dewa. Main ceret ayo kaku lidahmu, ayo lanjut Gurunda. Kalau nggak salah Bang Ardi ada satu data lagi tuh di KPR 1114 itu. Bang Ardi. Udah cukup, itu udah kaku lidahnya. Lanjut Terus Gurunda. masa maksudnya gini, tunggu dulu, saya bicara ya. Masa kalian terus dong? Kasih kesempatan dong kita bicara juga. Gimana sih? Nah, terus tahu enggak kata dewa itu apa? Coba dong, dewa. artinya dewa itu apa? Penguasa kan? Penguasa Ya yang udah. disembah. Ya, pakai itu Apa aja, bedanya nggak kalau apa-apa. presiden? Apa bedanya kalau Iya, raja? pakai itu apa aja, bedanya Bu. kalau Jangan raja, pakai- seorang raja, seorang pemimpin? Itu Dewa itu ini loh, Bu, artinya, jangan dewa ini kalian loh, ini loh. pelintir-pelintir. Ini loh dewa ya. Dewa adalah roh halus yang dianggap atau dipercayai sebagai penguasa alam dan Ya. betul, roh halus Ingat, kan? penguasa kan? Roh halus ya. halus ya. Penguasa. Roh halus. Jadi apa bedanya? Nah, Apa bedanya contohnya dengan ini, presiden, contohnya seorang nih. presiden? Contohnya Apa bedanya ini, dia seorang- Batara contoh, sabar Bu, sabar. Contohnya ya, Batara Surya ialah dewa matahari. Nah, ini roh halus Bu, dewa itu. Roh halus. Ya. Roh Nah, halus. Tunggu dulu, yang kalian Iya. Apakah Allah itu roh halus? yang kalian permasalahkan ini apa sih? Kamu mengambil kata Allah lalu membacanya dengan Allah. Allah. Kau bilang Allah saja itu sudah ketawa aku Suma. Beda banget Allah dengan Allah. Tulisannya Nah, juga kamu ambil beda. kata Allah Ima, dari mana? beda. Kamu Beda, ambil kata Suma. Allah itu Tulisannya dari juga mana? beda. Kamu ambil kata Allah itu dari mana? Sudah saya jelaskan tadi kan. Apa? Saya waktu lahir dari pertama nenek moyang saya itu. Kapan kau ini lahir? Alkitabku Kapan kau sudah lahir? Ada, dan Kapan tulisannya kau lahir? Allah. Kapan kau Saya lahir? tidak pernah belajar Kapan kau kitab lahir? orang lain. Kapan Saya tidak kau pernah belajar kitab lahir? orang lain loh. Tidak pernah pakai bahasa Islam orang lain. Saya Al-Qur'annya tidak pernah sudah pakai ada bahasa 1400 tahun. Usia Al-Qur'an 1400 tahun. Di situ ada kata Allah. Kita pun masuk ke Indonesia menggunakan kata Theos. Ada juga yang God. God dalam bahasa Indonesia artinya Tuhan. Theos bisa diartikan dewa. Tidak ada Allah, Bu. Allah itu sumber satu-satunya hanya dari Al-Quran.
Gitu Bu. Kalau Anda mengatakan sejak saya lahir, Ibu lahir kapan? Usia Ibu sekarang kan baru 700 tahun. Sedangkan Al-Quran saya 1400 tahun. Al-Quran saya lebih dulu menggunakan kata Allah. Tetapi ketika masuk ke Indonesia dilatinkan terjemahan Allah itu dengan A-L-L-A-H. Maka kau baca Allah supaya tidak ketahuan itu Tuhannya Islam. Begitu Bu, sadarlah Ibu. Percuma rambut Anda putih Bu, kalau hati Anda hitam. Percuma. Iya kan ya? Ya, jadi ketika Ibu bertanya apa yang menghina di dalam Bible terhadap Islam, Tuhan kami Allah dianggap menjadi manusia, mati digantung. Itu kami nggak terima, itu penghinaan Ibu. Loh, kenapa kau yang sewot? Tuhan kami kok kau yang tidak terima? Kau tidak percaya dia, kenapa kau yang Karena sewot? mau enggak? Lucu deh kamu. Mau Tuhan kami Tuhan kami itu loh, cuma kenapa kau yang keberatan? karena kau pakai nama Tuhanku Ibu. Astaga, mana Tuhan Yesus? Oh, kau punya Tuhan Yesus ya? Astaga, Nama puji Tuhan, Tuhanku haleluya. kamu Terima pakai, kasih, wahai Suma, penyesat, percaya Tuhan pembohong, Yesus. penipu. Wahai penipu, penyesat. Bukan begitu caranya. Nama Tuhanku kau ambil masuk ke dalam Bibelmu. Itu yang kuprotes, bukan Yesusmu yang digantung itu yang kutuhankan, Bahlul. Jangan kau jadi Paulus sekali di sini, ya. Santai aja kau. Izin Bang Juma, boleh bertanya satu hal? Izin Bang Saya Juma. Jangan dipotong Bang. Saya jangan dipotong hanya dulu Bang. mengatakan sama Jangan dong di-mute. Kenapa sih? Kenapa kamu tuh mute-mute? agama Kristen mengambil nama Tuhannya umat Islam masuk ke dalam Bibelnya, Oke, lalu siapa nama membacanya, tokohnya? Sebutkan. Oke, siapa lalu nama? lalu menyebutnya dengan sembarangan demi untuk menyembunyikan identitas Tuhan kami masuk ke dalam kitabmu, kan gitu. Ya. Oke, sebutkan nama. Nah, kalau kau mengatakan bahwa itu bukan Tuhan kami yang kau ambil dengan sebutan Allah, tolong tunjukkan kepada kami umat Islam Indonesia dari mana Bible Kristen ini mengambil kata Allah. Silakan. Juma Allah itu bukan nama Juma. Izin Itu teman-teman hakikat Kristen, Juma. izin ya. teman-teman Kristen, sebentar, satu-satu teman-teman Kristen. Ini 3 orang Kristen, jangan macam Kristen kalian. Coba satu-satu ngomong, satu-satu, jangan kayak Kristen. Saya kasih peringatan ya, saya kasih peringatan teman-teman Kristen ya, Mr. Media dan juga Satur ini ya. Di sini Komal Islam kita diskusi santai aja ya kan. Satu orang lawan satu orang, kita nggak akan masuk ya kan. Tolong jangan dipotong dulu, dengerin dulu, sabar Bu ya. Tolong jangan dipotong dulu ketika Bang Zuma atau gurunda kami lagi bernarasi dengan teman Kristen yang lain. Jangan dipotong. Kalau sampai kau memotong, saya lempar kau ke neraka untuk bertemu dengan Hellboy ya. Oke, paham? Lanjut Gurunda. Paham, Paman. Ya, itu pertanyaan saya. Dari mana Bible Kristen mengambil kata Allah ini? Kalau itu tidak merujuk kepada Tuhannya Islam. Silakan. Baik, Bunda Maslina dulu, silakan Bunda. Kata Allah Suma. Oke, Les, jangan dipotong-potong ya. Kau ngomong kita tidak potong loh. Harus adil, harus adil. Kata Allah ini dari kejadian pertama itu Suma, itu sudah ada di situ. Dia adalah pencipta langit dan bumi, dan Oke, Anda cukup, juga cukup, termasuk stop, Anda. Cukup. Bunda, yang lain lagi, yang lain lagi. Yang kau baca itu kitab Kejadian bahasa Indonesia, Bu. Yang saya tanya justru itu. Dari mana kitab Kejadian mengambil kata Allah? Itu yang Anda jawab. Jangan lagi nanti lari lagi ke Yesaya kau. Kutanya lagi Yesaya, lari lagi kau Samuel. Yang saya tanya, dari mana kitabnya Kristen yang dibawa Belanda penjajah masuk Nusantara ini menggunakan kata Allah? Dari mana dia mengambil kata Allah? Itu loh pertanyaan saya. Silakan. Baik, saya kasih kesempatan Bang Satur lagi. Silakan Bang Satur ngomong. Dibuka mute-nya. Silakan Bang Satur. Kata Allah itu bukan nama Bang Juma. Itu hakikat. Saya tidak tanya itu nama atau bukan, yang saya tanya dari mana Kristen ngambil kata Allah. Kalau kamu nggak setuju kata-kata itu, oke, kita sebut Tuhan Yesus aja. Gimana? Nggak perdebatan. Berarti gitu. betul loh. Berarti betul kalian mengambil kata Allah dari Al-Quran kan? Berarti yang kalian hinakan selama ini nggak Tuhan sudi. kami, kan? Kita nggak sudi Pak Juma. Nenekmu kiper nggak sudi, buktinya sudah ada di Bibelmu tuyul. Enak kali kau ngomong.
Tapi bukan Kau Tuhan sudah itu. menelan, kamu sudah menelan hasil curian, kau ngatain kami tak sudi gitu. Enak kali kau. Kamu ngomong. kayak ibu-ibu gimana sih? Yang bagus. Kamu yang damai. kayak tungo. Kau yang kayak tungo. Tahu kau tungo? Ya. Hah? Kuman kau sama Terserah. kau. Saya katakan samamu, dari mana Kristen mengambil kata Allah? Kalau Kristen Ya, dari Allah. ternyata mengambil dari Al-Qur'an, berarti yang kau hinakan menjadi Al-Quran itu kan manusia. baru datang. Ngapain? Aneh kamu tuh. Aneh kamu tuh. Waduh, kenapa ini? Ada pembatasan tadi teman-teman. Enggak rungkat, enggak. Ada pembatasan tadi, tiba-tiba dibatasi live. Parah. Iya, pelanggaran, kena pelanggaran. Izin Gurunda, Bang Zuma, saya ganti akun ya Bang Zuma ya. Kita ganti akun. Ini ada pelanggaran, nggak bisa naik Bang Ardi. Ini dibatasi akses multigestnya. Dibatasi akses multigestnya. Saya ganti akun. Di Fandi Ahmad 04 ya teman-teman ya. Saya ganti akun, izin. Ini nggak bisa naik, akses multigestnya kena pembatasan. Saya tutup. Gimana paket habis? Enggak. Ntar saya cek dulu ya. Enggak, cuman ini akses multigestnya kena pembatasan. Akses multigest dibatasi teman-teman. Dibatasi aksesnya. Saya pindah saja ya 04 ya. Saya meluruskan Bapak. Nanti namanya itu Allah, ku bilang. Bapak kan Enggak ada Allah di situ. Tapi nggak ada Allah, yang ada Allah. Ya, bikinlah kita Allah. bikin Allah ini Apa? kita buat Allah kan. Allah. Biar Allah. kita buat Allah, ya udah pada mulanya Allah. Gitu Nah, dong. ya Allah, betul. Allah. Ini Pak, ini Dulu, kan bisa coba aku diulang nanya. dulu. Saya nggak dengar. Allah. Kan bisa Allah. aku nanya Bilang. ini kan dari Bisa, perjanjian. sangat bisa. Gini, ini kan pada mulanya Allah katanya kan. Ini kan sebenarnya ini kejadian ini kan udah beribu tahun ada udah kata Allah. Kenapa tiba-tiba di Yes. Al-Quran muncul kata Allah lagi? Tiba-tiba Karena dari- Tuhan yang sama, Pak. Karena Tuhan yang sama. Pada mulanya Allah menciptakan Jadi langit dan siapa bumi. yang mencipta ini sebenarnya, Pak? Sebentar loh. Allah, Pak. Badi'us samawati wal ard. Allah yang mula-mula menciptakan langit dan bumi. Dzalikumullah, dialah Allah Rabbukum, Tuhan kalian yang menciptakan Yesus yang difitnah jadi Tuhan. Itu, Pak. Wahyu 3:14, Yesus ciptaan. Ciptaan Allah juga di situ. Jadi ini tadi dulu jawab, Pak. Bapak belum jawab. Udah kan saya jawab. Kenapa kata Allah muncul dalam persepsi Bapak ya, sebetulnya itu Elohim. Kenapa kata Allah muncul di buku yang ribuan tahun sebelumnya ada, lalu tiba-tiba ada dalam Quran? Karena dari Tuhan yang sama, pencipta langit dan bumi. Jadi Kan kenapa kalau Elo- dari Tuhan yang sama, kenapa nggak diikuti ini perjanjian lama di Al-Quran ini kejadian ini kenapa dihilangkan? Karena sudah banyak yang dirubah-rubah. Kan Bapak tadi bilang gini, Tuhannya Musa itu dia El Shaddai Nah, yang bikin maha dirubah. perkasa. Tapi Pak kan ada hukum Taurat diikuti orang Islam atau enggak hukum Taurat itu? Kan udah jelas tertulis itu perintah. Enggak hukum lah, Taurat. Pak. Enggak lah. Quran Nah, lah. berarti Quran lah. siapa yang Taurat itu hanya- itu yang nggak mengikuti hukum Taurat kan ini kan udah duluan ada. Berarti yang ceplak kan itu yang sebenarnya Pak. Yang tidak mengikuti hukum Taurat itu yang bukan Bani Israel. Yang bukan Bani Israel nggak boleh mengikuti hukum Taurat. Coba Musa katakan, Sema Israel, dengarlah jemaat Korintus, enggak. Dengarlah orang Jawa, enggak. Dengarlah orang Galatia, enggak. Sema Israel, dengarlah orang Israel, Adonai Elohino, Adonai Ehad. Tuhan kita itu Allah, Tuhan kita itu satu. Itulah maksudnya Pak. Kenapa? Berarti yang mengikuti kata Allah kan di Al-Quran ini. Oh bukan, Pak, gini ya, gini kita.
Kalau Bapak lihat, ketika Musa mengatakan Tuhan itu satu, lalu Yesus katakan di Markus bahwa Tuhan itu satu, Nabi Muhammad mengatakan Tuhan itu satu. Nah, coba Bapak lihat benang merahnya, bahwa ajaran para nabi itu, ajaran Abrahamik lah sebut ya, itu mengatakan Tuhan itu satu. Tapi ujug-ujug ada orang yang mengatakan ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya itu adalah kan satu. belum nyampe Coba ke situ tadi aja. kita Pak, itu kan masalah perjanjian baru. Ini Bukan. dari sini, dari Iya. kejadian maksudku. Dari awalnya Inilah, udah ginilah. tangan ini, dari awal aja. Inilah dia Pak. Alasan Bapak kenapa tidak mau masuk Bible, karena Bapak tahu bahwa Bible itu yang mengatakan Tuhan itu 3 tapi satu itu tidak pernah diajarkan oleh Musa, oleh Yesus. Iya Pak, misalkan gitu pun ya kan, misalkan Bapak jawab gitu ya kan, memang yang dikatakan Bapak itu kita Setuju. dari mula-mulanya Pak dari Prancis setuju? apanya? Setuju nggak? Setuju Saya nggak? tidak setuju Pak. Kalau Musa itu tidak, berarti Pak Prancis yang beda dengan Musa, dengan Taurat. Maksudnya gini Pak, Taurat? maksudku saya ini Matius ini semuanya, maksud Bapak setuju atau enggak gitu? Saya setuju. Lah saya setuju, saya juga setuju. Matius, Lukas, Markus, Yohanes saya setuju sebagai buku-buku penceritaan yang atas dasar kesaksian yang tidak jelas siapa saksinya dan bukan firman Tuhan. Saya percaya itu sesuai dengan apa yang dikatakan Bible itu sendiri. Menurut Lukas itu adalah buku penyelidikan dia. Dia punya informasi, Ini, dia Pak, punya Bapak udah terlalu panjang Bukan ini. buku Yang firman tadi Tuhan. belum clear Bapak jawab. Kan Bapak tanya itu, saya percaya tidak percaya lah. Itu buku Kalau bukan Bapak firman tanya Tuhan, itu clear karya tadi, yang dari intelektualitas awal, saya yang nggak yakin jelas. Pak. Yakin sama Al-Quran. Jadi ini tadi pun belum Bapak yakin. Kata-kata ini tadi pun udah salah ini. Yang mana yang salah, yang benar yang mana? Yang ini tadi pun Bapak belum menjawab dengan ringkas. Yang mana? Kan kejadian 1 tadi pada mulanya di sini Allah. Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum gini. Ini di sini kan udah tertulis nama Allah. Elohim. Enggak ada kata Allah. Itu diterjemahkan oleh LAI. Kalau Bapak ingin jujur, masuk ke dalam original teksnya, Bereshit, Bara, Elohim. Teksnya bilang gitu, bukan Allah. Jadi yang mana kita Allah nggak percaya ada. Pak? Di Alkitab ini atau di mana? Kan ini ya kan. Al-Quran lah Pak. Di Al-Quran lah. Al-Quran katanya pula. Kalau ini duluan udah ada Pak, yang mana? Berarti itu lebih dirubah lagi lah. Kalau ini aja udah ada duluan beribu tahun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Chan. Makanya aku bingung Pak. Kalau Bapak ringkas tadi gini loh, jawab Bang, ini, aku Bang angkat tangan Fransius, sama Bang Bapak. Fransius. Bang Fransius itu Kang Chan udah enak untuk menyampaikan kepadamu. Kamu aja yang masih ngotot gitu loh. Ini sebenarnya Bapakku, Bener, ini sebentar, bukan gini. ngotot. Penjelasannya Iya, belum sebentar. terbukti jelas. Iya, sebentar Bang Francis ya. Iya. Gini, kamu Bapak kan bisa pengambilan jelaskan? kamu kan pengambilan kata ALLAH dalam terjemahan bahasa Indonesia. Iya, Jika kamu ditanya apakah orang Yahudi menggunakan bahasa Indonesia ketika membaca dalam pembacaan, tidak. Nanti kamu di situ makin terpuruk. Udahlah, ikuti aja dulu, pahami dulu penyampaian Kang Chan gitu loh. Ya. Ya udah, bikinlah bahasa Yahudi apa Pak disebut Allah. Nah, ya itu tadi Barasit bara Elohim. Enggak ada bikinlah kata Allah. Elohim kan, berarti dia menyebut Allah ini Elohim. Aduh, lanjut Kang Chan. Iya benar. Memang begitu. Jadi Kalau Tuhan di Yahudi itu ini Elohim, di dalam iya. Betul. Yahudi. Jadi di dalam keyahudian mereka punya semacam aturan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Makanya mereka menyebutnya Elohim. Betul. Merujuk pada Gitu Tuhan yang ya, menciptakan udah langit dan gitu bumi, jawabannya Elohim. kan. Berarti, Yes, betul. Berarti gini Pak, di Alkitab ini berarti dirubah nama Elohim jadi Allah. Gitu dulu maksud Bapak kan? Nah, betul. Dirubah oleh Termasuk LAI. bahasa Indonesiakannya dengan- dibuatnya namanya Allah gitu. Enggak, ya bentar. Dirubah ke LLAI, Lembaga Bible Indonesia, menjadi ALLAH, jadi Allah.
bukan untuk menghadirkan kejujuran kepada jemaat Kristen, tetapi untuk menipu umat Islam. Kan kasihan, jadi ada dua yang ketipu kan? Umat Islam nanti, sebentar lupa Prancis, sebentar lu, santai lu. Diskusinya supaya poin by poin itu. Iya. Jadi ada dua yang ketipu. Yang potensi ketertipu adalah umat Islam yang awam. Oh, ada kata Allah di situ, tulisnya LAH. Yang kedua yang ketipu adalah jemaat Kristen yang mengatakan bahwa Tuhan itu tapi dia nggak bisa, dia nggak boleh bilang Allah, karena kalau dia bilang Allah, maka terkonfirmasilah bahwa Tuhan itu adalah Allah. Dia harus berbeda dengan umat Islam. Dibuatlah kata Allah, sedangkan itu secara ejaan saja salah. Allah itu ALAH. Nah, abang ini korban dari LAI. Gitu, bikinlah aku korban, Pak. Aku bertanya lagi nih. Kalau gitu Bapak bilang ada pertanyaan. Begini, Pak. Ini kan Bapak bilang gitu kejadian itu, nah kalau bahasa Indonesia ini kan Allah dirubah. Jadi Allah dulu namanya Elohim. Jadi pada mulanya kitab ini dulu keluarnya ini mulai dari firman Tuhan, tertulis dulu bahasa apa itu? Kalau yang mana? Kejadian 1. Iya, mulanya ada kejadian ini ayat 1. Dari mulanya dulu bahasa apa itu? Tulisan apa? Ibrani. Kalau kejadian Ibrani. Jadi Ibrani apa? Bahasa Allah apa dibuatnya? Elohim. Ya, tadi Bang Elohim. Elohim. Bang yang Prancis, mana? coba enggak. Bang Prancis tolong coba dulu dipahami dulu. Jangan dipotong-potong gitu loh. Supaya itu gini, Abang dari tadi kan membahas kata kenapa kata Allah muncul setelah ketika adanya perjanjian lama sudah ada sebelum Al-Qur'an. Kan gitu ya. Iya. Nah, Pak, dari tadi tuh sudah kayak mana ya? Tinggal abang bagaimana memahami penyampaian Muslim gitu loh. Dari tadi kan? Iya, udah paham aku, Pak. Maksudku. Nah, gini ya. Tadi makanya Kang Chan. Itu nanti mau menuju ke situ kita, Pak. Makanya aku. Nah, gini, bener. Bang Francius. Ya, tadi kan sudah disebutkan sama Kang Chan, Barasyid bara Elohim. Nah, yang dinyatakan Elohim itu bukan Allah ketika di dalam terjemahannya, tetapi ketika masuk dalam ke bahasa Indonesianya. Nah, seharusnya Anda lebih berpikir cerdas. Di Indonesia ini kitab suci apakah yang duluan masuk? Nah, itu dia. Itu kitab bukan suci ke apakah Indonesia, yang Pak. duluan masuk di Indonesia, Betul, Bapak, Al-Quran atau Bible? Nah itu, kalau kamu berpikir, nah gitu dia. Iya, memang paham aku itu, Pak. Tapi kita ini mau bongkar dari awal, Pak. Ya itu dia tadi. Maka gini loh Bang, maka ketika sudah ada kitab orang yang sudah lebih dahulu muncul di Indonesia, maka tinggal lihat. Oh iya, ada kata ALLAH di dalam Al-Quran ada, berarti kitab suci Muslim lah yang dicolong dan dimasukkan ke dalam baik. Iya, udah paham aku itu ke Bible. Oke, udah paham. Lanjut Kang Chan. Jadi gini tadi itu udah silakan nanya lagi coba. Itu memang kita udahnya paham sebenarnya, sama-sama paham. Tapi maksudku gini Pak, ini kejadian ini kan mula-mulanya itu di sana. Tapi kalau sebentar Pak Prancis, sebentar. Kalau Anda sudah paham, harusnya Anda sudah yakini. Berarti ada motif buruk di dalam literatur paling utama di dalam agama Anda. Kalau Anda sudah paham bahwa itu hasil pencurian dari masalah itu Pak. Memang cuma katanya itu. Ini kan tertulis memang ini dari mula. Oke, kasih poinnya yang ingin ditanyakan coba. Silakan, kasih poinnya yang ingin ditanyakan coba. Ya. Nah, gini, ini kan mulanya ini kejadian ini memang perjanjian lama ini kan. Mulai kejadian. Terus? Makanya dikatakan kejadian lama. Di sinilah mula-mulanya terbentuk langit dan bumi semuanya lah. Inilah batas Allah. Nah, jadi gini Pak, mulanya ini tertulis ini kejadiannya tulisan apa? Bahasa apa dulu pertama ini? Bahasa Ibrani. Kejadian 1:1 itu bahasa Ibrani. Ya udah, beri Ibrani berarti bahasa Ibrani ini kalau kemasukan gini Allah ini bahasa apa? Ini satu lagi. Elohim. Tadi kan sudah dikasihkan. Elohim. Berarti dia ginilah istilahnya kan, kayak Bapak bilang tadi. Pada mulanya Elohim. Betul. Dan itu bisa Bapak temukan di bukunya orang Kristen yang sudah dirilis seperti IMB atau ILT kalau tidak salah. Pada mulanya Elohim tertulisnya pun gitu. Bukan Islam itu yang.
Ya, gila gitu. Pada mulanya Elohim, bukan Allah kan, Elohim. Ya betul Elohim. Dijelmaskan ke bahasa Indonesia, dibuat kemarin Allah, ya kan gitu ini. Tuhan. Kenapa dibuat Allah? Itu dia untuk nipu Bapak dan nipu umat Islam. Kan tadi saya katakan motifnya. Kalau dikatakan Tuhan itu nggak ada penekanan, tapi kalau dikatakan Allah, ALLH, ada penekanan urusan langit Tuhan gitu. Bahkan kalau Bapak mau masuk ke perjanjian baru itu dewa sebetulnya, tapi oke lah, minum jadi Tuhan. Itu betul Bapak, pertanyaan yang fair harus Bapak tanyakan. Sini Soleh. Kalau dia Elohim, kenapa diterjemahkan Allah? Itu pertanyaan yang fair. Bapak harus tanyakan itu. Bukan kepada saya yang protes, kepada penerjemah. Hei penerjemah, ini urusan keselamatan. Aku berharap keselamatan dengan tulus. Tapi kenapa kau tidak tulus menerjemahkan? Gitu. Urusan misionarisasi, urusan kristenisasi, urusan dakwah, urusan siar keluar, urusan lain. Tapi minimum jangan pakai tipu-tipu. Gitu. Preferensius lah yang harusnya protes. Penerjemah, lo tau nggak? Apa yang kau tulis itu aku ajarkan kepada anakku. Tega bener kau mengajarkan hal yang nggak benar. Untung ini juga saya ketemu Kang Chan. Oke, gitu. Untung hari Sabtu ini saya ketemu Kang Chan. Coba kalau saya nggak ketemu Kang Chan, saya nggak tahu. Tuntutlah mereka. Gitu. Gini kayak Bapak Hasan tadi bilang gini kan, Bapak Hasan tadi kan bilang, ini mulanya ini Alkitab ini mana sampai di Indonesia duluan ini. Apa tuh? Apa poinnya yang kita diskusikan? Allah ini kok bisa dibuat kemarin rombak jadi Allah kalau gitu? Kalau dulu ya karena sudah ada umat Islam yang eksis di sini. Umat Islam yang ada di Indonesia menyebut nama Tuhan itu Allah. Sedangkan para misionaris itu, seandainya dia berlaku jujur, dia akan menyebutkan nama Tuhannya adalah Theos atau dewa dalam bahasa Indonesia. Nah, dewa, tapi tahu kalau dia terjemahkan secara langsung, dia terjemahkan dewa. Nah, maka mungkin kakek atau misalnya ayah kakek itu apa ya? Ayah kakeknya Pak Prancis nggak akan masuk Kristen. Karena dewa itu berarti pagan. Dewa itu berarti penyembahan bukan kepada Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa, bukan. Tuhannya langit, Tuhannya Abraham itu. Pada mulanya adalah logos, adalah ide bersama-sama dengan dewa, dan idenya itu adalah dewa juga. Dewa. Tapi kan supaya terus berselancar dengan kesalahannya, diterjemahkanlah kata Allah. Karena dia melihat orang Islam menggunakan kata Allah. Begitu Pak Francis, Anda ini kena tipu. Sedikit masuk Kang Chan. Iya. Oke, gini. Gini Bang Francius, gini ya. Iya. Menurut bahasa, kata Elohim itu berasal dari kata Eloah. Kan gitu ya. Yang mana dari kalau masuk ke dalam bahasa Aramaik, dia jadi Elaha. Nah, itu kata tunggalnya, Elohim jamaknya yang dinyatakan sebagai Tuhan. Nah, sebenarnya Tuhan, tetapi maka yang tertulis di dalam perjanjian lama dengan penggunaan bahasa Indonesia, mengapa diganti menjadi kata Allah, kata ALLAH? Karena ingin memanipulasi kitab suci yang sudah ada, supaya manusia yang sudah punya agama itu tadi menyebabkan sesuatu yang supaya manusia itu termanipulasi. Nah, supaya menyebabkan sesuatu keimanan itu diambil alih. Nah, padahal sudah ada kitab sucinya sebelumnya gitu loh. Untuk memasuki agama ini bagaimana caranya? Yaitu tadi penggunaan kata ALLAH itu tadi diambil. Nah, siapa yang ngambil? Ya tinggal abang sendiri. Lembaga kitab abang itu apa yang sebagai apa dinyatakan? Nah, itu dia. Itu Bang. Jadi makanya dari tadi abang itu ketika memahami dengan kata ALLAH, abang harus kembali dulu kepada bahasanya. Bahasa apa yang abang ambil sekarang? Nah, sama seperti gini.
ketika kata ALLAH itu adalah itu yang tadi dibilang Kang Chan, ada namanya translasi sama translation. Nah itu transliterasi. Nah di situ. Jadi itu dia Bang. Nah ada yang namanya seperti gini Bang. Ketika di dalam bahasa Inggris itu bahasa Inggris ibu disebut mother. Nah, dilatinkan ketika dilatinkan MOTHER. Nah, pelafasan dengan Latin berbeda. Nah, begitu juga tadi dengan terkait dengan kata Latin, kata ALLAH. Nah, itu dia Bang. Lafaz dengan Latin itu berbeda, tetapi tidak keluar dari tidak keluar dari Latinnya, baik Latin maupun lafaz. Nah gitu, tidak keluar. Sama makanya tadi Kang Chan nanya, ketika abang mengkaitkan dengan kata Allah, tidak akan diketemukan di dalam original teksnya dengan kata Allah, itu tidak ada. Yang ada kata Elohim. Elohim itu Tuhan, bukan Allah. Nah, paham ya Bang? Biar abang itu paham gitu loh. Jangan muter-muter di situ sehingga abang itu sendiri yang membuat bingung abang, membuat bingung diri sendiri gitu loh. Paham Bang Fransius? Ya Pak. Nah, lanjut Kang Chan. Ya. Nanya lagi aja, mau nanya apa lagi? Nah, berarti itu tadi udah clear ya, gitu tadi ya Pak. Nah sama gini Bang Francis, saya ambil satu lagi, kayak samanya namanya tuannya orang Hindu atau orang Hindu ya, orang Hindunya Kang Chan yang Sang Widi itu, Sang Widi yang biasa. Nah itu kan nah itu kan pengambilan kata juga. Nah, padahal sudah ada yang menyatakannya. Kenapa Kristen tiba-tiba masuk mengambil kata itu lagi? Nah, itu dia. Untuk apa? Supaya memanipulasikan supaya supaya merusak keimanan, supaya tertarik pada kitab sucinya. Nah, itu. Dia. Kalau Islam, bagi Islam yang sudah berilmu, tidak akan bisa dimanipulasi, karena kami sudah paham gitu loh. Lanjut Kang Chan. Ya silakan nanya lagi Pak Fransius. Udah Pak, banyak sebenarnya pertanyaan ini, tapi nanti takutnya aku Maaf Bang Fransius, maaf ya Kang Chan, Bang Fransius, Kristen apa? Protestan apa? Kristen Protestan. Itu semua Bible itu udah diubah Bang. Apa Bu? Halo Bu. Aku aja selama jadi oten 30 lebih itu aku dibodoh-bodohi. 30 lebih maksudnya 30 tahun Ibu jadi Kristen. Oten ya. Jadi udah mualaf pindah agama ke Muslim gitu ya. Iya, karena gini juga Bu. Tunggu dulu Bu. Saya potong dulu itu. Karena banyak dengan kisah cinta pun bisa juga pindah agama. Tidak. Saya ada tidak kan dengan gini kisah Kak, cinta, gini tidak. Kak, ada yang kan lakinya Islam, istrinya Kristen. Tidak. Ada juga Aku suamiku Muslim. mantan suamiku ini ya. Dia Kristen juga, Kristen Protestan juga. Tapi kita udah pisah selama 9 tahun. Kakak suku apa rupanya? Aku suku Sunda. Sunda. Kalau Sunda banyak Muslim Islam juga memang Kak. Adalah Kristen, keluarga kami Kristen.
Jadi kalau Kristen itu kakak Kristen apa dulu? Aku Kristen Pantekosta. Oh, yang apa ya? Kristen apa ya? Krismatik ya? Iya. Jadi Karena kalau apa? Kristen karismatik Kenapa? kakak itu kalau kita tiap minggu beribadah itu kak, kita Diraba-raba coba doanya. jelaskan dulu kak. Kakak kan dibilang Kristen. Kalau kakak beribadah ke gereja kan setiap hari Minggu kan, Iya. cara beribadahnya gimana? Ya beribadahnya ya doa roh itu. Maksudnya dua roh? Nggak ada kayak gitu lah. Gimana Nah, coba kami terangkan? ada. Dari mula-mulanya Ada. gimana gereja? Coba. Tapi Kristen kan? 30 tahun kakak. Coba jelaskan kakak cara beribadahnya gimana kalau masuk gereja. Cara ibadahnya ya kita nyanyi-nyanyi, kita sembah-sembah patung itu, terus kita cium patung itu, terus Enggak, berarti kakak kita nggak Kristen ini. doa ini, doa roh siraba-raba. Kakak nggak Kristen, Oh, itu udah dengan- jelas kak, nggak kayak gitu caranya. Dah, emang kenyataannya. Enggak loh kak, itu kakak memang udah mengada-ngada, kakak nggak kayak gitu. Loh, kok ngada-ngada? Emang aku Iya. ngada-ngada? Berarti Enggak kayak gitu cara nggak apanya ada. kalau pantes Emang apa nggak krismatik. ada. Kok Berarti bohong? kakak nggak krismatik, Aku Kak. selama 39 tahun aku masuk gereja. Masa pula kakak bilang cium batu, cium patung, itu udah cara nape turun sesat lah. Lah, emang ada? Nggak pernah aku nampak gitu kak. Selama aku jadi Nasrani nggak pernah pula ngapain pula cium-cium patung. Patung itu bukan Tuhan. Patung itu petanda ajanya itu. Lah, emang ada. Bukan disembah Lah, kita itu ngapain patung. coba kita Kan ada nyembah salib-salib itu patung? entah patung Tuhan Yesus. Dan itu bukan disembah, itu kan dilihat-lihat aja nih. Nah, itu yang disalib siapa, Pak? Yang disalib ya itulah Yesus tadi. Memang bukan itu disembah. Memang banyak patung-patung gitu. Lah, aku Bukan tanya itu yang disalib itu siapa, Pak? Yesus. Yesus. Yakin? Kalau menurut Yesus Bre- aja mati diracun sama anggur asam. Wih, kok beda pula ini. Bingung pula aku kakak buat diracun pula Yesus. Dari mana itu? Baca makanya di Bible itu baca. Mana ya ayatnya kak? Biar gua baca. Coba jelaskan, ada Alkitab sini. Bingung aku ini. Mana ayatnya kak? Kok aku bohong sih? Iya, biar ku baca ayatnya. Masa Yesus diracun? Mana ayatnya? Aku baca ini, ada Alkitab sini. Ada di anggur itu. Dia mana, diracun itu anggur Iya, asam. Yohanes 19:30. Ngapain aku buka-buka lagi sama Bible? Yohanes pasal 19 nomor 30. Yohanes Baca ya, baca biar kalian tahu ya. Yohanes pasal 19 nomor 30. Aku nggak pernah bohong ya. Sorry ya, emang oten-oten yang pernah bohong. kita pun nggak ada bohong, nggak sama nih gitu. Sorry ya. Menurut ajaran kita betul nih. Nggak Semua ada kita nggak ajaran kami itu kakak pun nggak ada berbohong. bohong. Iya. Ini ya Baca, Pak. maksudnya Injil ini dicatat. Ini kan udah jelas. Dibaca dulu. Baca. Baca dulu Pak Francis. Baca dulu yang lengkap. Dibaca. Ini kan saya baca Baca dulu. pelan lah, santai. Maksud ini kan judulnya, judulnya ini. Dibaca, baca dulu. jangan maksud-maksud. Pak Francis gini, baca dulu, setelah itu terangkan gitu. Baca dulu. Yang lengkap, yang keras kalau bisa. Ini kan kalian nggak Itu ya, paham. jangan sebenarnya. dipotong-potong, baca. Baca. Ini nggak dipotong. Ini kan di atas 30 ini ada judulnya. Maksud Iya, dibaca, Bang. Dibaca, dibaca Bang. dulu, Jangan ini. ngoceh-ngoceh, baca. ini dibaca ini kan judulnya. Ya udah, Mak. baca. silakan. Ini dicatat. Ini tunggu ya, maksudnya Injil ini dicatat. Baca, dibaca. Bukan ini maksudnya dibaca, Bang. Dibaca. Ngapa Tahu ngapa? nggak? Perikopnya apa itu? Judulnya apa? Kayak film ada judul. Ini Apa perikopnya di situ? Dicatatnya 30
Oke, memang masih banyak tanda lain Suaranya yang dibuat kencangin dikit. Yesus di depan Kencangkan mata dikit, murid. Bang. Yesus Yohanes pasal 19 nomor 30. Iya, udah kan ini ku baca kan. Kalau aku baca Nah, kan silakan kalian baca. dengarkan, kan? Jadi judulnya, maksudnya Injil ini dicatat di pasal 30, memang masih banyak tanda lain yang Yohanes. dibuat Yesus. Yohanes pasal 19. Pasal 19. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Fransius. Oh. Kok baca Bible nggak sih, Bang? Ayat Masa sih berapa? aku yang buka? Nomor 30. Yohanes 19 ayat 30. 30. Oke, tunggu ya. Ya. Yesus mati, judulnya. Ya. Nah, itu dia. Sebelum Betul. sudah Yesus meminum anggur asam itu, ya kan? Sesudah Yesus meminum anggur asam itu. Sesudah. Iya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Itu. Benar, Jadi nyawanya yang udah mana diserahkan. birunya ini? Bohong nggak aku, Bang? Aku bohong nggak? Bohong nggak Minum racun aku? itu apa ini? Kan enggak. Kakak bilang minum racun. Nah, Kalau itu nyawanya bohong. diserahkan karena minum itu berarti anggur asam itu racun. Buktinya nyawanya diserahkan, menyerahkan Sekarang nyawanya. ini, Pak. Kalau bukan racun, nyawanya disenangi. Itu buktinya dia racun. Diracun ya, anggur asam ya. Sorry ya, aku bukan tipe-tipe orang yang berbohong, yang suka berbohong. Sorry ya. Ini bukan mati. Sering-sering Lagi-lagi ya, nggak? Bang Francius. Lagi-lagi kan narasi begini nggak pernah dapatkan di gereja kan? Ini kan ada ceritanya, Pak. Gini, Karena Pak. Ini kan ini gereja-gereja itu dia kalau ngebahas itu perjanjian baru. Perjanjian baru dan tulisannya itu yang sama si Paulus itu. Itu ya, Pak Fransius ya. Sorry ya, kalau aku nggak ada bohong ya, nggak ada aku buat bohong gitu. Apalagi Pak Fransius? di sini tadi ini sebenarnya bukan minum racun ya. Sedangkan itu aja anggur asam. Apa mau aku ini? Iya, tapi kan bukan minum racun ini ditulis. Lah, anggur asam memang itu bukan racun. Anggur itu minuman keras kan? Minuman anggur gitu enggak? Ya kan? Setahu kakak anggur apa? Racun atau enggak? Setahu kakak lah. Ya udah kacang, lanjut lagi kacang. Begitu ya. Jadi Pak Francius, hal besarnya adalah Anda meyakini sesuatu yang tidak diajarkan di dalam Bible sendiri gitu. Itu poinnya tuh. Dan itu adalah cara bertuhan yang buruk. Apalagi kalau mau Anda ajarkan ke anak cucu nanti kelak gitu. Begitu Pak Francius posisinya ya. Makanya sekarang kalau Anda lihat statistik ya, kita nggak bisa lihat orang per orang dalam lingkup kecil. Kita lihat sesuatu yang lebih masif, yaitu statistik. Di Eropa, di Barat itu orang mulai bertanya, benar nggak Yesus itu Tuhan? Jangankan keluar, saya nggak mau nengok orang Islam lah, belum mau nengok Quran. Saya mau nengok sebetulnya ada nggak di dalam Bible Yesus itu dia Tuhan, dia harus disembah, dia Tuhan yang Maha Kuasa itu sendiri. Dilihatlah oleh mereka Bible ini. Coba tunjukkan satu kalau banyak kepada saya. Di mana Yesus itu di mana? Tapi ayatnya nggak tahu aku ya, tapi sering-sering ku dengar ada. Kalau kau mengenal Tuhan, kau mengenal Tuhan katanya, itu juga tertulis. Sekarang Pak Francius baca Yohanes 17 nomor 3 coba. Kita lihat sejauh mana Pak Francius menolak lagi gitu. Coba. Berapa coba? Yohanes pasal 17.
nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau suatu-satunya Allah. Kanalah dia. Siapa satu-satunya Allah yang benar menurut Yesus? Yesus. Yesus aja Bukan. Dia berkata bilang kayak engkau. gitu. Siapakah engkau yang disebutkan itu yang berkatakan Yesus? Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, katanya. Nah, Itu juga yang pas, berkata kan Yesus tuh. Kalau Yesus itu Allah yang benar, dia kan berkata mengenal aku, Allah yang benar. Tapi yang Yesus katakan mengenal mengenal engkau. Kalau gitu Pak, itu Mengenal teori engkau. Bapak ini. Kalau gampang aja Pak, datang Yesus turun ke sebagai manusia, dibilang dia Allah aja langsung. Kenapa rupanya? Aku Allah. Aku bisa bisa aku saya bisa menjawab, membangkit Pak? supaya orang mati. Aku bisa kalian membawa ke surga langsung. Inilah Pak aku. Ezekiel nih Kalian- agamanya apa? Kristen atau Muslim? Kalian Itu tidak bisa masalah agama itu bunuh aku. jadi Pak. Yang penting Aku kita nggak bisa kalian bunuh. kalian Katanya kan bisa menanya aja. Ya, Bapak. dan sebaliknya Pak. Satu-satu dulu, satu-satu. Enggak, Ya, saya bertanya. Enggak, saya bertanya. Pak Ezekiel ini agamanya apa? Menembus dosa manusia dan menggendapi Taurat ini, makanya harus Sebentar dulu memang kayak Pak gitu Francius. dia. Pak Francius. Ya. Pak Francius sebentar dulu. Pak Ezekiel agamanya apa? Kristen. Kristen. Iya. Assalamualaikum. Saya jawab. Saya mau penasaran Silakan. Pak. Saya mau ini belajar Quran. Cuman ada yang ganjil. Bisa saya menanya Pak? Boleh Pak, silakan. Jangan nanti- ujung-ujung yang nggak apa-apa. hujat ya. Iya. Nanti Bapak nanya Bibel biar saya Ujung-ujung jelaskan hujat gitu loh. ini. Oke? Adil ya. Boleh, Saya silakan. nanya ya, oke. Saya mau nanya Al-Hajj 15 Pak. Coba diterangkan. Bacakan Pak. Dijelasin Bacakan aja, Pak. seperti tadi saya membacakan. Oh. Apa yang jelasin? Saya belum baca. Bapak lah yang baca. Bapak kalau bertanya materialnya Bapak tunjukkan, lalu Siapa? pertanyakan. Gimana Pak? Bapak yang jelasin saya baca. Enggak, Pak? Bapak bisa baca nggak suratnya? Saya bisa baca Pak, bisa. Nah, silakan baca suratnya Pak. Oke. Saya baca Pak. Ya. Oh, Bapak satu device. Nggak apa-apa. Al-Hajj berapa Pak? Bapak satu device. Bapak tenggelam kalau Bapak baca. Pak Ezekiel. Bisa saya baca Ezekiel. Pak? Ya, saya baca bisa Pak. Bapak ini tenggelam. Al-Hajj berapa? Al-Hajj 19 Pak. 15. Bentar, saya buka Iya, dulu. Pak. Bapak ini kalau baca, Bapak device-nya cuma Iya. satu, jadi Bapak tenggelam. Bapak tadi Oh, tidak iya. terdengar suaranya karena Bapak saya bacakan Siap. Bapak. Barang siapa yang menyangka bahwa Allah sekali-kali tiada menolongnya, Nabi Muhammad dalam tanda kurung di dunia dan di akhirat, maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit, kemudian hendaklah ia melaluinya, kemudian hendaklah ia pikirkan apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Nah, apalagi pertanyaannya apa? Apa pertanyaannya? Pak Ezekiel, jangan buka selain TikTok aja, Anda tenggelam jadinya. Saya bantu aja nggak apa-apa. Mencekik lehernya. Saya bantu. Ya. Ya. Kenapa disuruh ini Pak merentangkan tali? Jangan jangan Ezekiel, gini, Anda nggak usah buka-buka lagi. Anda nggak usah buka lagi ayat itu karena Anda tenggelam. Anda seakan-akan bicara tapi saya ternyata ingin dijelaskan Pak. Secara dalil apa Nah, maksudnya udah Pak diam, disuruh standby bunuh ya. Pak? Standby. Iya, Standby. Iya, siap. Standby. Oke. Ini adalah kalimat hiperbola. Tahu kalimat hiperbola? Berakhir sudah diskusi para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.